Hai guys, kembali lagi di YouTube aku. Kali ini mau mereaction berita viral mall. Lagi viral ya guys. Mall-mall satu minggu ini beritanya pada sepi pengunjung. Nah, bagaimana dengan kamu nih? Masih suka nggak pergi ke mall? Apa aja sih yang biasanya kamu lakukan ke mall? Kalau lagi di mall itu apakah pergi berbelanja? Atau pergi mencari makanan, mencari hiburan, atau permainan, atau cuma cuci-cuci mata. Nah, biasanya mall itu dulunya membludak banget ya guys, lagi boomingnya mall itu. Belum ada kafe ataupun pusat wisata lainnya, mall itu menjadi salah satu objek hiburan, tempat nongkrong anak muda, orang tua juga berbelanja. Pasti perginya ke mall ya kan. Kalau liburan sekolah, liburan lebaran, Idul Fitri, Natal itu pengunjungnya ramai pakai banget. Termasuk kita semua ya guys sudah pada tahu ya, kemegahan mall. Kalau hanya cuci-cuci mata nongkrong itu benar-benar menjadi benar-benar tempat hiburan yang cocok meong untuk kita menghabiskan weekend. Nah, tapi sayang banget ya guys, sekarang udah sepi. Kalau dulu tuh ramainya membludak. Bahkan kita sering dengar ya guys, kasir yang jutek dalam melayani pembeli yang banyak itu ya kan. Bahkan aku dulu kan aktif ya dengar radio, sering tuh tema tentang pembahasan kasir yang jutek. Itu sering dibahas di radio. Nah, kali ini ya kita tidak akan bisa menemukan lagi kasir yang jutek ya, seperti berita viral yang satu ini. Kita dengar dulu sebelum kita mereaction lebih banyak lagi. Ke level 3, sehingga dilakukan relaksasi di pusat perbelanjaan. Di antaranya lansia sudah diizinkan masuk, kapasitas pengunjung hingga 50%, dan waktu makan di tempat maksimal hingga 30 menit. Dari kapasitas kita yang biasanya sebelum pandemi kita pernah mencapai sampai 25.000, 20.000, kalau sekarang hanya 4.000, mungkin baru 15%-nya saja gitu. Di Mall Pascal 23, sejak dibuka kembali, setiap harinya jumlah pengunjung masih di bawah 20% dari rata-rata jumlah pengunjung. Kalau kita bandingin sama tahun lalu waktu PSBB sih, PSBB mungkin sekitar 15 ribuan ya. Tapi kalau normalnya kita bisa sampai 30 ribu. Sebenarnya pengunjung pusat belanja di Kota Bandung juga memicu munculnya isu sejumlah mal akan dijual yang ramai di media sosial. Salah satunya adalah pusat belanja di kawasan Bandung Timur, yakni Ujung Berung Town Square. Informasi itu viral di media sosial. Disebutkan bahwa pusat belanja ini dijual dengan harga 450 miliar rupiah. Saat dikonfirmasi pada Senin siang, pengelola membantah informasi itu. Kalau untuk berita itu, saya rasa itu tidak benar, karena yang pertama pasti tahu berita itu adalah manajemen building selaku kita di sini semuanya. Kemudian data-data pasti bersumber dari kita. Adapun bila mana hal itu betul adanya, pasti bukan dengan cara seperti itu, dengan cara yang kurang baik lah kalau saya bilang. Menurut Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia Jawa Barat Wilayah Bandung Raya, saat ini kondisi pusat perbelanjaan di Bandung memang dalam kondisi kurang baik, meski protokol kesehatan sudah dilonggarkan. Rata-rata tingkat pengunjung hanya di angka 15% setiap harinya di 23 pusat belanja. Hal itu terjadi karena masih banyak gerai yang belum bisa beroperasi. Yang jadi masalah adalah beberapa tenan kita yang masih belum buka, Mas. Gitu, kayak modal hiburan lah ya. Karena kita lihat kondisi sekarang ini, mall itu bukan hanya untuk belanja, ya. Dia lebih banyak untuk hiburan ya. Nah, sekarang arena hiburan itu belum boleh. Kemudian juga ada pembatasan usia anak. Ya. Hadianto berharap pemerintah bisa kembali memberi kelonggaran pada pusat belanja dengan membuka sejumlah gerai yang saat ini masih tutup, seperti tempat bermain anak dan juga bioskop. Hal itu dilakukan agar tingkat kunjungan bisa naik secara bertahap. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Miris banget ya guys, nasib mall sekarang beda dengan yang dulu yang menjadi heboh, tempat objek wisata favorit kita semua.
Nah, ini pelajaran juga ya guys untuk lain-lain agar memberi pelayanan baik, jangan sampai mengecewakan orang-orang jadi malas untuk datang ya kan, dengan pelayanan jutek, tidak ramah, ketus, itu kan ya membuat kita para pembeli juga malas gitu kan, apalagi masa pandemi seperti ini. Jadi minat kita untuk berkunjung ke mall itu menjadi turun drastis ya guys, karena itu tadi selain pelayanannya kurang bagus ya kan, juga pusat hiburannya juga sedikit. Nah, itu akan menambah merosotnya pendapatan dari sebuah mall. Nah, mall yang gede itu aja gitu bisa menjadi turun pendapatannya ya kan, apalagi pedagang-pedagang kecil. Ada benarnya juga ya kan, pembeli itu adalah raja. Benar. Kalau nggak ada pembeli kan, nah seperti ini. Apa yang bisa membuat perusahaan, bisnis ataupun toko itu bisa bertahan, bisa menggaji pegawainya kalau tanpa ada pembeli. Nah, tentu bisa kita ambil pelajaran di sini ya guys. Layanilah pembeli dengan sebaik-baiknya, buat mereka senang dan nyaman untuk terus belanja di toko, mall, dan supermarket yang tempat kita bekerja. Oke guys, segitu aja review aku tentang reaction berita viral. Jangan lupa ya guys, subscribe, like, share, and comment agar tahu reaction berita viral apa lagi yang aku ulas selanjutnya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum.